وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Pada Nabi Musa alaihissalam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ketika kami mengutus kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat ternyata. Fir'aun berpaling bersama tentara dan berkata, ia adalah tukang sihir atau orang gila. Maka kami siksa ia dengan tentaranya, kami lemparkan mereka ke dalam laut, dan ia melakukan perbuatan yang tercela. Pada kaum Ad, kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin tersebut tidak membiarkan sesuatu yang pun yang dilaluinya, melainkan kejadian seperti satu. Dan pada kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, perintah Allah mereka, maka mereka disambar petir dan mereka melihatnya. Mereka tidak mampu bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan demikian itu pula kami menjadikan kaum Nuh, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Langit kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bumi kami hampakan, maka kami adalah sebaik-baik yang menghampakan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, di majelis ilmu yang mulia. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang patut kita mensyukurinya, karena kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di momentum akhir tahun ini, alhamdulillah kita telah sampai di bagian akhir di tafsir surat Az-Zariyat. Semoga dengan mempelajari surat yang mulia ini, kita semakin meningkat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan oleh digolongkan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim yang mulia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Lut dengan dosa-dosa mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaum-kaum yang lainnya yang mereka juga dibinasakan karena dosa dan kemaksiatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-38 tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin.
pada Nabi Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun bisultanin mubin, dengan membawa mukjizat yang nyata. Nabi Musa alaihi salatu wassalam merupakan nabi yang terbaik dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Musa yang menunjukkan benarnya risalahnya. Yang salah satunya adalah diberikan tongkat yang apabila tongkat itu dilemparkan ke tanah, maka dia bisa berubah menjadi ular yang besar. Kemudian mukjizat yang kedua adalah tangannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dikeluarkan, maka mengeluarkan cahaya putih yang sangat terang. Nabi Musa adalah seorang nabi yang banyak disebut kisahnya dalam Al-Quranul Karim, meskipun kisahnya tidak disajikan secara utuh seperti kisahnya Nabi Yusuf yang disebutkan dari awal sampai terakhirnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam merupakan nabi yang masuk pada jajaran ulul azmi pada urutan yang ketiga. Artinya nabi-nabi yang utama di atas nabi-nabi yang lainnya, yaitu nabi ulul azmi. Pada urutan yang pertama, nabi ulul azmi adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian baru Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa ini dulu dibesarkan oleh Fir'aun, karena Fir'aun ini punya kebijakan, punya keputusan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Karena Fir'aun takut akan ada laki-laki yang mengambil kekuasaannya. Kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Nabi Musa di dalam peti, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil, dan akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun dan diadopsi oleh istri Fir'aun, dan hiduplah Nabi Musa di tengah-tengah keluarga Fir'aun. Karena isinya, engkau boleh membunuh semua bayi kecuali yang satu ini, karena aku suka dengan bayi yang satu ini. Kemudian setelah diadopsi oleh istri Fir'aun, maka karena masih kecil ya bayi Nabi Musa ini, atau Nabi Musa yang masih bayi, maka tidak ada yang bisa memberikan ASI, dan diadakanlah pengumuman, sehingga akhirnya bertemulah ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa kecil di istana Fir'aun. Dan melalui Nabi Musa itulah justru kerajaan Fir'aun akhirnya bisa dikalahkan. Jadi berbagai makar, berbagai strategi buruk oleh Fir'aun akhirnya pun bisa dikalahkan dengan rencana dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, setelah Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan diperintahkan untuk mengajak Fir'aun kepada jalan yang benar, fatawalla birukni, maka Fir'aun berpaling bersama rukni, bersama tentara-tentaranya. Tentara Fir'aun dikatakan sebagai rukun. Rukun itu pilar ya pada asalnya. Dikatakan sebagai rukni karena memang tentara Fir'aun sangat kokoh, sangat kuat dan tegap ya. Jadi sigap dan tegap pasukannya. Wa qala sahirun aw majnun. Ketika Fir'aun ini berpaling dari Nabi Musa, maka Fir'aun mengatakan sahirun aw majnun. Ini orang penyihir atau dia adalah orang gila. Antum ingat-ingat ucapan Fir'aun. Fir'aun tadi mengucapkan apa kepada Nabi Musa? Sahirun aw majnun. Orang ini adalah tukang sihir atau orang gila. Itu Fir'aun yang disampaikan kepada Nabi Musa. Meskipun sebenarnya Fir'aun sendiri tahu bahwa Nabi Musa itu di atas kebenaran, tapi karena kekuasaan dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka Fir'aun menolak untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Meskipun akhirnya terakhir dia beriman,
sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditenggelamkan di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat hatinya Fir'aun. Allah berfirman dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fandur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, tapi wastaiqanatha, sebenarnya hati mereka yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fandur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Ini mirip dengan kejadian yang dialami oleh Heraklius, ya, pemimpin Romawi yang sempat berdialog dengan Abu Sufyan. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan ketika mendatangi kerajaan Heraklius di Romawi, apakah nabi yang baru itu ada orang-orang yang murtad yang keluar dari agamanya? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada, justru jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Maka Heraklius mengatakan, demikianlah keimanan ketika sudah menancap pada hati seorang, maka dia akan suka, dia akan semakin cinta, dan dia semakin mempertahankan keyakinannya. Heraklius ini tahu bahwasanya kebenaran itu ada pada Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak mau beriman. Kenapa? Karena suatu ketika salah satu menteri petinggi di Romawi, dia menyatakan keislamannya di tengah-tengah para petinggi-petinggi yang ada. Kemudian setelah itu dia pun dihajar, dipukuli sampai akhirnya mati orang ini. Maka Heraklius berpikir, kalau aku menyatakan keimanan, menyatakan keislaman, nasibku tidak akan jauh dari orang ini. Artinya aku akan diturunkan dari tampuk kekuasaanku, dan aku akan dihajar, dipukuli beramai-ramai sampai aku mati. Akhirnya Heraklius pun akhirnya tidak mau beriman dengan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Fir'aun tahu bahwasannya Nabi Musa berada di atas kebenaran, tetapi beliau atau Fir'aun tidak mau beriman. Fa akhadnahu wa junudahu fanabathnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya karena mereka tadi yang berpaling dari kebenaran. Fanabathnahum fil yammi, kami lemparkan mereka ke dalam lautan, yaitu ke dalam Laut Merah yang berada di antara benua Asia dan benua Afrika, dan mereka tenggelam dengan laut itu wa huwa mulim, dalam keadaan mereka tercela. Karena mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya ini, telah mendustakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Fir'aun mengaku menjadi Tuhan sehingga direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Musa dan para sahabatnya, para pengikutnya sudah terjepit, di hadapan mereka ada Laut Merah yang terbentang, dan di belakang ada Fir'aun dengan bala tentaranya, sehingga maju itu lautan, dan di belakang sudah ada Fir'aun dan bala tentara yang siap untuk menangkap mereka, dan ketika tertangkap tentunya akan dihukum dengan seberat-beratnya. Maka para sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kami akan tertangkap oleh Fir'aun karena nggak ada lagi jalan. Maka Nabi Musa dengan tegar mengatakan, kalla, sesungguhnya tidak sama sekali. Inna rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku akan berikan petunjuk kepadaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga terbelah Laut Merah menjadi 12 belahan. Berjalanlah Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah mereka sampai di daratan, masuklah Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian akhirnya laut itu menutup kembali, dan Fir'aun serta bala tentaranya pun akhirnya tenggelam. Dan di saat itulah Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi keimanan yang sudah terlambat karena ruh sudah sampai di kerongkongan. Itu kisah tentang Musa dan Fir'aun yang berujung dengan kematian Fir'aun yang tercela karena dosa dan kemaksiatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum 'Ad.
Allah berfirman, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Pada kaum 'Ad kami kirimkan untuk mereka angin yang membinasakan, angin yang tidak bisa bermanfaat untuk kehidupan, tetapi justru membinasakan orang-orang yang ada di dalamnya. Angin ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Sampai demikian pentingnya angin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa sumpahnya. Angin bisa membawa awan, di surat Az-Zariyat yang pernah kita bahas. Angin bisa membantu penyerbukan dan berbagai manfaat-manfaat yang lainnya. Sehingga salah satu pasukan Allah Subhanahu wa taala adalah angin. Melalui angin Allah berikan kemaslahatan, dan terkadang dengan angin pula Allah menyiksa satu kaum tersebut dengan angin tersebut. Angin yang dikirim kepada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, adalah angin dabur, angin yang membinasakan, dan angin ini bertiup selama 8 hari 7 malam. Bertiup selama 8 hari 7 malam dengan sangat kencang, sehingga akhirnya mereka dingin, beku, kaku. Kemudian angin itu menembus ke jantung-jantung mereka, dan mereka diangkat oleh angin dan dijatuhkan, sehingga mereka itu patah seperti kurma yang jatuh. Jadi kurma itu kan seperti pohon sawit begitu ya. Itu kalau dijatuhkan maka patah mereka, karena kaku, dingin, ditiup oleh angin selama 7 hari, selama 8 hari 7 malam, dan akhirnya mereka mati semuanya. Allah sebutkan di sini, ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidaklah angin itu melewati satu tempat illa ja'alathu karramim, kecuali angin itu akan melumat yang dilaluinya menjadi serbuk. Angin itu kan berputar gitu ya. Berputar, maka ketika dilalui maka barang-barang atau benda-benda yang ada di depannya itu diputar dan jadi serbuk, hancur berkeping-keping. Yang perlu kita ketahui, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum 'Ad ini adalah kaum yang sangat kuat. Fisik mereka besar, dan mereka biasa memahat bebatuan, pepohon gunung-gunung dipahat menjadi rumah-rumah mereka yang sangat megah, sangat kuat sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan mereka, merendahkan mereka bukan dengan peperangan, tapi mereka dihancurkan dan dibinasakan hanya melalui angin yang tidak tampak secara kasat mata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesombongan mereka dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-15, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqqi. Adapun kaum 'Ad, mereka telah menyombongkan diri mereka di atas muka bumi ini tanpa hak. Apa mereka mengatakan? Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa kiranya makhluk yang lebih kuat daripada kami? Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka itu jauh lebih kuat? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa kekuatan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kesombongan akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang terkadang tidak tampak secara kasat mata. Artinya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dengan angin yang Allah kirimkan kepada mereka, yang ternyata mereka semuanya binasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana Allah binasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih, yang mana kaum Tsamud ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Salih dengan dikeluarkannya onta. Dan onta ini diberikan hak minum bergantian dengan mereka. Jadi hari ini minum, maka mereka tidak, demikian seterusnya bergantian. Sehingga sampai ada orang yang punya ide untuk membunuh ontanya Nabi Salih ini. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman Nabi Salih kepada kaum Tsamud,
wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Setelah terbunuh ontanya Nabi Saleh mengatakan tamatta'u hatta hin. Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Waktu yang ditentukan untuk mereka adalah 3 hari pasca pembunuhan onta tersebut, dan mereka akan mendapatkan azab pada hari yang keempatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Hud pada ayat yang ke-65, Allah berfirman, fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Qala faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyamin, maka silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian 3 ayyam, 3 hari saja setelah pembunuhan itu, setelah penyembelihan itu. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak bisa didustakan. Setelah hari keempat, di pagi hari, di hari yang keempat setelah penyembelihan onta, fa'atau an rabbihim fa'akhadathhumus sa'iqatu wa hum yanzurun, maka mereka berlaku angkuh, berlaku sombong kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petir yang menyambar, wa hum yanzurun, dan mereka melihatnya. Itu petir itu dikeluarkan, diturunkan pada hari yang keempat di pagi hari, wa hum yanzurun, dan mereka itu melihat teman-temannya itu mati satu demi satu. Kenapa bisa melihat? Karena kejadiannya pagi hari, bukan malam hari. Di pagi hari yang keempat, yang cerah itu, datanglah petir yang menyambar, dan satu persatu dari mereka tersambar mati bergelimpangan di siang hari. Wahum yanzurun, dan mereka melihat kematian teman-temannya. Artinya ini siksaan tersendiri ketika orang itu dipertunjukkan, ya, orang-orang yang dibunuh lebih dulu, maka ini siksaan batin tersendiri. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin, mereka tidak mampu bangun karena sambaran petir itu, dan mereka juga tidak mendapatkan pertolongan. Artinya mereka pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu giliran satu demi satu di antara mereka ini disambar oleh petir sehingga mati semuanya. Tadi siapa aja yang sudah disebutkan siksaannya? Pertama, Nabi Musa yang memberikan ancaman siksa kepada Fir'aun, dan Fir'aun dimasukkan ke dalam Laut Merah. Yang kedua siapa? Kaum Ad. Apa siksaannya untuk mereka? Angin yang bertiup selama 8 hari 7 malam, ya. 7 hari 8 malam, ya. 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Taib. Kemudian untuk kaum Tsamud siksaannya apa? Petir yang menyambar mereka. Sebelum itu ada kejadian yang lebih awal lagi, yaitu kaum Nuh. Jadi jauh sebelum itu ada kaum Nuh, dan disebutkan oleh Allah di sini, wa qauma nuhim min qablu. Sebelum kejadian itu ada kaum Nuh yang juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan sejarah, ya, yang pertama kali dibinasakan adalah kaum Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, baru terakhir kaumnya Fir'aun. Itu secara urutan sejarah. Makanya disebutkan wa qauma nuhim min qabl, dan kaum Nuh yang sebelum itu sudah diberikan siksaan terlebih dahulu. Itu dengan dikeluarkan air bah, air yang sangat besar dari bumi, dan juga hujan dari langit, sampai-sampai gunung-gunung itu akhirnya tenggelam dengan hujan yang sangat deras sekali. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ada seorang ibu-ibu dengan bayinya, dia berusaha mendaki ke gunung, ya, karena air itu kan terus bertahap begitu. Sampai di puncak gunung, dia sudah tenggelam, anaknya diangkat begini. Akhirnya semuanya tenggelam juga. Jadi air itu terus naik dan akhirnya semuanya tenggelam, kecuali yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi itulah siksaan yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu karena dosa dan kesalahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya,
was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan kekuatan dan kami sesungguhnya benar-benar yang meluaskan. Jadi langit itu sangat luas sekali penjuru-penjurunya, dan langit dibuat kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya tiang penyangga. Kita tahu ya, kalau orang membuat dak ya, lantai 2 ini harus ada hitungan penyangganya karena bebannya yang sangat berat. Langit itu tidak hanya 1 lapis, tetapi 7 lapisan. Dan di tiap lapisannya ada makhluk, ada para malaikat, ada para nabi dan sebagainya. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam berada di langit sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi nanti menjelang datangnya hari kiamat. Langit yang besar demikian itu Allah ciptakan dan Allah hamparkan. Bahkan disebutkan di surat Qaf, langit yang luas itu tidak ditemukan sedikit pun retak. Jadi jangankan lubang, retak saja tidak ada. Ini menunjukkan kekuasaan yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa yang mampu membuat makhluk yang besar yang melingkupi bumi dengan berbagai maslahatnya. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan dan kami adalah sebaik-baik yang menghamparkan. Jadi bumi dibuat luas menghampar, meskipun bumi itu bulat, tetapi karena demikian luasnya maka dijadikan seperti hamparan sehingga manusia dan makhluk yang lainnya bisa hidup di atasnya. Di atas bumi manusia beraktivitas dan di dalam bumi nantinya manusia akan dimakamkan. Jadi bumi memberikan manfaat yang sangat besar kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kemudian setelah ada langit, ada bumi, Allah ciptakan makhluk-makhluk di dalamnya dan Allah ciptakan berpasang-pasangan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Allah menciptakan panas, Allah ciptakan dingin. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan. Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan lautan. Allah ciptakan keburukan, Allah ciptakan kebaikan, dan demikian seterusnya. Sehingga akhirnya bumi ini bisa berjalan kehidupan di atasnya. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Ustaz. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Maka larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Janganlah kalian menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian.
Demikianlah tidak datang seorang Rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan orang-orang tersebut mengatakan, ia adalah tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan dengan perkataan tersebut? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau daripada mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. Tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah SWT dialah Maha Pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan bagi sang kokoh. Untuk orang-orang yang zalim pada bagian seperti bagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diajarkan kepada mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai siksaan kepada umat-umat terdahulu, kepada kaum Nuh, kepada kaum Ad, kaum Tsamud, bahkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dengan seruan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rizki, maka Allah menyebutkan dengan berjalan. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, dalam surat Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini lunak untuk kalian. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di atas muka bumi tersebut, wa kulu min rizqihi, dan makan rizki yang ada di atasnya. Ketika masalah mencari rizki, karena para ulama kita mengambil dalil dari ayat ini, beristidlal dengan ayat ini, bahwa ayat ini sebagai dalil, salah satu dalil perintah untuk bekerja mencari nafkah. Karena kita tidak akan bisa memakan buah-buahan yang ada kecuali dengan harta, dengan uang, dan itu butuh bekerja. Karena tidak boleh ketika diambil secara langsung, maka ketika barang orang maka itu ada dosa karena pencurian. Yang menarik adalah saat perintah untuk bekerja mencari nafkah, maka Allah perintahkan famshu. Allah hanya perintahkan berjalanlah kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk menghadiri salat Jumat, maka Allah memerintahkan dengan bersegera, fas'au. Allah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah sampai kepada kalian seruan panggilan untuk menghadiri salat Jumat dan khutbah Jumat dan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au bedanya dengan famshu. Kalau famshu itu jalan biasa, fas'au itu jalan agak cepat tapi nggak sampai lari. Jadi jalan agak cepat tapi nggak sampai lari begitu. Itu fas'au. Tetapi ketika masalah siksaan yang disebutkan oleh Allah sebelumnya, maka Allah menyebutkan fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan lari? Karena ini kondisinya genting. Sebelum kalian dibinasakan seperti umat-umat terdahulu, maka segera lari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat selamat kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita agar kita lari dari penyakit lepra sebagaimana kita lari dari singa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit lepra, artinya berusaha menghindar dari penyakit lepra, kama tafirru minal asad, sebagaimana kalian lari ketika dikejar oleh singa.
Artinya gambaran sesuatu yang sangat genting sekali. Tidak bisa dibuat santai. Ini siksaan yang membinasakan kaum-kaum terdahulu. Bukan hanya satu kaum yang dibinasakan. Kaum Lut telah dibinasakan, kaum Ad, kaum Tsamud, bahkan kaum Fir'aun, semuanya dibinasakan. Maka barang siapa yang ingin selamat tidak bisa berjalan, tidak bisa bersegera, tapi fafiru, dia harus berlari. Kemana tempat selamatnya? Tempat selamat hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan antara takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang takut kepada makhluk, maka dia lari dengan menghindarinya. Tapi ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takut dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya adalah dengan bertaubat, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, firru ilallahi bitaubati min dzunubikum. Larilah kalian kepada Allah dengan taubat kalian dari dosa-dosa kalian. Wa firru minhu ilaihi wa'malu bitta'atihi. Dan larilah kalian menuju rahmatnya, lakukan ketaatan kepadanya. Semua yang kita sebutkan, siksaan yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu karena dosa-dosa mereka. Ada yang dosanya berupa homoseksual, ada yang dosanya mengaku menjadi Tuhan, ada yang kesombongan, berbagai macam dosa, dan semuanya berujung dengan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Di antara dosa yang perlu diwaspadai, dan ini dosa yang terbesar, bahkan penyebab turunnya berbagai macam azab dan siksaan, yaitu dosa kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan sesembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata ilah. Kata ilah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk nakirah, dengan tidak ada alif lamnya dan diakhiri dengan tanwin. Dan ini berada pada uslub, pada gaya kalimat penyafian, peniadaan. Dan disebutkan dalam kaidah tafsir Al-Qur'an, idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat alal umumi. Apabila ada lafaz yang nakirah, lafaz nakirah adalah kata benda yang tidak ada alif lamnya dan biasanya diakhiri dengan tanwin. Ini menunjukkan dan dia berada dalam konteks kalimat penafian, peniadaan, atau dalam bentuk larangan, dalam bentuk syarat atau pertanyaan, maka ini semua menunjukkan keumuman. Allah sebutkan wala, dan janganlah, ini kan penafian. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan sembahan-sembahan lain sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apapun sembahannya, bentuknya apapun, itu tidak diperbolehkan. Dan lari seperti ini, lari menjauhi bentuk kesyirikan kepada tauhid, adalah lari yang utama yang diharapkan dalam ayat yang mulia ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan hada minal firari ilallah, berlari dari kesyirikan kepada tauhid termasuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal hadza aslul firaru ilaihi. Justru ini adalah yang pokok, yang inti dari lari kepada Allah Subhanahu wa taala. An yafirral abdu min ittihadi alihatin ghairillah. Yaitu larinya seorang hamba dari menjadikan sesembahan-sembahan lain selain Allah, minal awthan wal andad wal qubur wa ghairiha mimma ubida min dunillah.
dari menyembah patung, berhala dan yang lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlisal 'abdu li rabbih al-ibadata wal khaufa war raja'a wad du'a wal inabah. Dan seorang hamba hendaknya mengikhlaskan ibadahnya, takutnya, harapnya, doanya dan taubatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh menarik satu kesimpulan, dosa yang terbesar yang patut diwaspadai oleh manusia agar mereka tidak mendapatkan siksaan yang massal ketika di dunia adalah dosa kesyirikan, dan itu adalah asal lari atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak datang seorang rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka kecuali mereka akan kompak, akan sepakat mengatakan sahirun aw majnun. Tadi Fir'aun mengatakan untuk Nabi Musa apa? Sahirun aw majnun. Itu Nabi Musa dikatakan ini orang tukang sihir atau dia orang gila. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada rasul yang diutus di tengah-tengah manusia kecuali manusia akan mengatakan sahirun aw majnun. Ini orang tukang sihir atau orang gila. Ayat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain menunjukkan bahwa itulah kebiasaan orang-orang sebelumnya dengan dosa dan kemaksiatan mereka, sekaligus sebagai hiburan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ternyata beliau bukanlah orang yang pertama kali disebut sebagai penyihir dan orang gila. Sebelumnya sudah ada. Di antaranya siapa tadi yang digitukan? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-53. Atawasau bih. Apakah mereka itu saling berpesan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk mengatakan perkataan yang sama? Jadi setelah kaumnya Fir'aun ini orang terakhirnya pesan, nanti kalau datang Nabi, datang Rasul, katakan ya sahirun aw majnun. Kemudian nanti orang yang terakhir di generasi itu mengatakan ke generasi berikutnya, nanti kalau datang Nabi katakan ya sahirun aw majnun, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan atawasau bi. Apakah mereka ini saling berpesan dari generasi ke generasi sehingga ucapan mereka sama? Ketika datang Nabi dan Rasul, mereka kompak mengatakan sahirun aw majnun. Ini orang sihir, ini tukang sihir atau orang gila. Maka jawabannya tidak. Tidak ada pemberian pesan seperti itu. Balhum qaumun taghun. Itu adalah bukti mereka orang-orang yang melampaui batas. Jadi mereka ini sudah pada puncak yang melampaui batas. Enggak ada kata-kata lagi yang bisa mereka keluarkan kecuali hanya bisa mengatakan sahirun aw majnun. Seandainya ada kata-kata yang lebih buruk lagi, mereka akan katakan, tapi sudah tidak ada lagi yang tepat menurut mereka. Sehingga ini menunjukkan karena ucapan mereka sama ucapan mereka sama dari satu generasi ke generasi berikutnya, ini menunjukkan mereka pada hati yang sama, hati yang buruk di tingkatan yang sama, sehingga seolah-olah mereka kompak mengatakan ucapan yang sama pula. Dan ini merupakan celaan bagi mereka ya, bahwa mereka bisa kompak sepakat di atas keburukan. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita ketika disebut seperti itu, fatawalla anhum. Berpalinglah engkau dari mereka. Abaikan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Jangan pedulikan mereka sampai mereka merasakan yang Allah janjikan untuk mereka. Fama anta bimalum. Dan engkau ketika meninggalkan mereka ini, engkau tidak tercela. Jadi engkau tidak dicela. Nah, ini satu pelajaran untuk kita. Apabila ada misalnya ya komunitas ya atau tempat yang tidak menerima dakwah, sudah kita dakwah tempat yang lainnya saja. Yang penting jangan berhenti dari dakwah. Ketika dakwah terus disampaikan, maka kita tidak tercela. Yang tercela adalah orang berhenti dari dakwah gara-gara celaan manusia. Maka ini tidak diperbolehkan. Terus berdakwah dengan apa yang kita mampu, karena ini adalah maslahat untuk manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala berpesan pada ayat yang ke-55, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah memberikan peringatan kepada manusia. Kenapa? Fa inna dzikra, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Karena orang yang beriman ketika disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi mereka akan ingat, akan kembali. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, di dalam surat Al-A'la Allah juga menyebutkan wa dzakir in nafa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Artinya ketika kita memberikan peringatan, maka dipertimbangkan manfaatnya. Ketika tidak efektif, ya jangan disampaikan di situ, atau jangan disampaikan di momen seperti itu, sehingga tidak ya semua tempat kemudian kita berikan pencerahan dan sebagainya. Tidak, kadang kita pertimbangkan ini kayaknya nggak masalah kalau disampaikan sekarang. Jadi berikan peringatan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di komunitas yang tepat, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya mengambil satu faedah yang luar biasa. Kenapa peringatan dikaitkan dengan orang yang beriman? Karena yang bisa mengambil manfaat dari peringatan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran tidak akan berpengaruh peringatan untuk mereka. Dibacakan puluhan, ribuan, ratusan ayat tidak menjadikan mereka beriman. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, maka peringatan pada saatnya bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang kedua, dikaitkan antara az-zikra dengan mukminin, karena semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin banyak faidah peringatan yang bisa diambil. Jadi besarnya faidah yang didapatkan dari peringatan tergantung kekuatan imannya. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, fil ayati dalilun ala annahu kullama kana al-imanu aqwa kana al-intifa'u bidzikra a'zama wa ashadda. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika keimanan semakin kuat, maka manfaat yang didapatkan dari satu peringatan lebih besar dan lebih dahsyat. Kita tahu ya, para ulama kita ketika mengeluarkan fawaid dari hadis yang sangat ringkas, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, hadis Anas bin Malik. Wahai Abu Umair, ini saudaranya Anas bin Malik, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil yang dipermainkan oleh Abu Umair ini. Itu para ulama kita mengeluarkan faidah lebih dari 100 faidah dari hadis yang singkat ini. Kenapa? Karena keilmuan mereka, karena ketakwaan mereka, keimanan mereka, sehingga mereka bisa mengambil faidah yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak tidur, beliau masih sholat subuh dengan menggunakan wudu isya, karena beliau mengeluarkan faidah dari hadis yang mulia ini. Jadi semakin kuat keimanan, maka semakin banyak faidah-faidah yang bisa didapatkan. Ketika seorang tidak bisa mendapatkan pelajaran, maka itu menunjukkan indikasi imannya perlu diperkuat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun itu maksudnya adalah liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia liwahidun, kalau secara makna umumnya, yaitu untuk mentauhidkanku. Karena kalau hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi diiringi dengan kesyirikan, maka Allah akan menolak amalan seperti ini. Dia menyembah kepada Allah harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan iradah syar'iyah. Iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iradah kauniyah, dan yang kedua adalah iradah syar'iyah. Apa itu iradah kauniyah? Iradah kauniyah adalah kejadian yang terjadi di alam semesta ini yang belum tentu Allah cintai. Terjadi tapi belum tentu Allah cintai. Sedangkan iradah syar'iyah adalah sesuatu yang Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah semuanya berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu contoh iradah syar'iyah adalah Allah ingin seluruh makhluknya ini beriman kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini iradah syar'iyah. Artinya Allah ingin seperti ini. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya banyak kekufuran. Itu iradah kauniyah. Adanya kekufuran dengan hikmah yang sangat mendalam. Ketika ada kekufuran maka ada dakwah, ada jihad dan yang lainnya. Ada banyak hikmah yang ada. Tapi yang jelas bahwa iradah terbagi menjadi dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Apa tadi iradah kauniyah? Sesuatu yang terjadi tapi belum tentu Allah cintai. Kalau iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Sehingga tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa kalau kekufuran ini tidak dicintai oleh Allah, kenapa bisa terjadi? Ya karena jawabannya itu iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Tayyib. Ini mengingatkan kepada kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Artinya tujuan intinya adalah untuk beribadah. Agar tidak muncul pemahaman bahwasanya Allah butuh dengan ibadah kita. Allah perlu dengan ibadah para hambanya, maka Allah datangkan ayat ke-57, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutaimun. Supaya tidak ada persangkaan Allah butuh kepada makhluknya, maka Allah menyatakan aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Allah tidak minta rizki kepada manusia. Wa ma uridu ayyutaimun, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Artinya ibadah mereka untuk mereka sendiri, tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka disebutkan dalam hadis qudsi yang sangat panjang, seandainya seluruh makhluk yang awal sampai akhir, jin dan manusianya semuanya berada dalam tingkatan orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir, jinnya dan manusianya semuanya berada pada hati orang yang paling buruk, paling kufur di antara kalian, semuanya kufur, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai yang terakhir, jinnya maupun manusianya semuanya berkumpul di tanah yang lapang, semuanya meminta kepada Allah yang mereka inginkan semuanya, Allah berikan apa yang mereka minta semuanya, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air, dalam lautan. Tahu jarum antum ya? Jarum itu kan licin dan kecil. Itu kalau antum masukkan ke lautan, itu nggak ada yang masuk sama sekali, karena saking licinnya, saking kecilnya. Artinya tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah yang sangat luas. Jadi jangan berpikir ibadah kita untuk Allah, tapi itu untuk kita. Artinya Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh para hambanya. Bahkan Allah menegaskan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang pemberi rizki dan dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq beda dengan kata Ar-Razik. Ar-Razzaq ini sighah mubalaghah. Kalau razik itu pemberi rezeki, wallahu khairur razikin dalam surat Al-Jumu'ah. Razik itu pemberi rezeki. Adapun Razzaq itu pemberi rezeki dengan sighah mubalaghah. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin? Beliau mengatakan kalimatur Razzaq ablaghu min kalimatir Raziq. Kata-kata Ar-Razzaq itu lebih kuat daripada kata Ar-Razik. Ya, secara makna pemberi rezeki tapi secara bahasa berbeda. Kenapa lebih kuat? Li'anna ar-razzaq sighatun mubalaghatun tadullu ala kathratir rizki wa ala kathratil marzuq. Karena razzaq itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Allah itu banyak rizkinya dan banyak yang diberi rizki. Jadi stoknya banyak, rizkinya yang diberikan pun banyak. Itu razzaq. Dan ini ikhwati fillah mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita takut tidak mendapatkan rezeki sehingga waktu itu habis hanya untuk mencari rezeki.
Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rizki, bahkan rizkinya banyak dan banyak memberikan. Jadi rizkinya banyak dan juga banyak diberikan. Maka ini mengingatkan kepada kita, hendaknya kita kembali kepada tujuan awal kita diciptakan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan mencari rizki mengalahkan tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam hadis qudsinya, ya bani Adam tafarragh li ibadati. Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan ibadah di waktu luangnya, tapi meluangkan waktu untuk ibadah. Kenapa? Amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Niscaya aku akan penuhi engkau dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu. Allah cukupi kefakiran kita. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak begitu, sibuk nyari harta, nyari dunia, mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhi kalian dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Jangan dikira ya, yang kerjanya itu enggak ada berhentinya, itu mereka itu bahagia. Justru yang ada itu ketakutan. Ini belum dibayar, ini belum diselesaikan, ini ada tanggungan, seperti itu. Makin banyak kefakiran yang ada, bukan makin cukup. Kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi oleh Allah dengan kekayaan. Supaya lebih yakin ya, bahwasanya rezeki kita sudah ada. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada dabbah itu binatang melata yang gak pernah makan bangku pendidikan, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah jamin rizkinya. Antum bayangkan, binatang itu Allah jamin rizkinya. Bagaimana kalau ada manusia, bahkan dia seorang muslim yang muwahhidin, yang bertauhid kepada Allah, tentunya Allah jamin. Bedanya seorang muslim dengan orang yang lainnya, orang yang lainnya berprinsip bahwa dunia itu diperebutkan. Dia kalau nggak memperebutkan, dia tidak dapat. Itu pikiran orang-orang yang non muslim. Adapun seorang muslim, dia berpikir dia sedang menjemput rizkinya. Rizki dia sudah ada, tapi dia menjemput dengan pekerja yang profesional, yang baik. Dia hanya menjemput. Kalau bukan rizkiku, niscaya nggak akan sampai kepadaku. Meskipun sudah dekat dengan mulutnya, tidak akan pernah dimakannya. Jadi dia punya keyakinan bahwa rizki sudah ada, tinggal dijemput. Sehingga bekerjanya bagus, profesional, tapi tidak berlebih-lebihan. Ketika datang waktu sholat, maka dia sholat. Ketika datang waktu ibadah, maka dia beribadah. Jadi semoga ayat ini menjadi penyadar kita bahwa ingat tujuan kita diciptakan bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, tetapi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, rizki tidak hanya uang, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan yang sebagainya dan lain sebagainya, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, rezeki kita sudah ada. Kita hanya tinggal menjemput, mengambil rezeki kita sehingga tidak terlalu di dalam mencari dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan dua ayat yang terakhir, fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Untuk orang-orang yang berbuat zalim, ada bagian seperti bagian orang-orang sebelum mereka yang sudah Allah binasakan dari kalangan kaum Tsamud, kaum 'Ad dan yang lainnya, yang akan mereka rasakan juga. Fala yasta'jilun, maka janganlah kalian minta agar siksaan disegerakan untuk mereka. Ini merupakan pengingat untuk kita ketika melihat kezaliman, keburukan orang-orang kafir, maka jangan, ya semoga segera diazab oleh Allah, maka jangan, fala yasta'jilun, jangan terburu-buru, karena mereka sudah pasti mendapatkan siksaan meskipun datangnya tertunda. Ketika mereka tidak mendapatkan siksaan ketika di dunia, maka mereka sudah ditunggu dengan siksaan yang dahsyat ketika di neraka. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir pada hari yang diancamkan untuk mereka, yaitu hari kiamat, yang mana ketika itu mereka akan disiksa dengan sekeras-kerasnya, tidak ada yang menolong dan menyelamatkan mereka, bahkan mereka berada di dalam neraka selama-lamanya. Ini khawatibillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari surat Adz-Dzariyat, yang semoga bisa memberikan peningkatan ilmu kepada kita sehingga kita semakin paham bahwa tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dosa yang terbesar adalah kesyirikan, bahkan itu yang dulu menjadikan turunnya berbagai macam adab dan siksaan. Maka semoga ini menjadikan kita lebih baik, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman. Semoga ayat Al-Qur'an menjadi pengingat untuk kita semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan faidah ilmu yang banyak dari Al-Qur'anul Karim yang mulia. Kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan kita, yang semoga dengan demikian bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.